setelah kami lihat company profile-nya itu ada presiden direkturnya, ada wakil presiden direkturnya, ada direkturnya beberapa orang. Namun tidak ada satupun direktur yang berani menemui kami. Ya, artinya menolak. Joni Situwanda SHMH selaku kuasa hukum dari Molly Situwanda, nasabah Panin Daiichi Life, Kamis pagi 3 November 2022 mendatangi kantor Panin Daiichi Life Center dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nggak ada jalan tengah, dia berhutang ke kami kok. Kok jalan tengah? Perusahaan Anda berhutang kepada saya. Tidak taat hukum. Bagaimana kita mau janji dengan orang tidak taat hukum? Kedatangan Joni Situwanda dan rekan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Wira Dharma ke Panin Daiichi Life dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meminta kepastian dan keadilan hukum terhadap kliennya, yakni Molly Situwanda, terkait permasalahan PT Panin Daiichi Life yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Molly Situwanda asal Medan atas klaim asuransi kematian suaminya yang bernama Astia yang telah meninggal dunia. Ingin bertemu dengan direkturnya PT Panin Daiichi Life. Namun yang bersangkutan tidak bersedia bertemu dengan kami. Padahal di perusahaan ini, ya, setelah kami lihat company profile-nya itu ada presiden direkturnya, ada wakil presiden direkturnya, ada direkturnya beberapa orang. Namun tidak ada satupun direktur yang berani menemui kami. Ya, artinya menolak. Ya, setelah mengetahui bahwa kami kesini ini ingin meminta, ya, menuntut, ya, utang, ya, menuntut kewajiban yang harus Panin Daiichi Life laksanakan. Jadi pada tanggal 11 November yang lalu, Oktober yang lalu, ya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah memanggil, ya, PT Panin Daiichi Life untuk hadir melaksanakan eksekusi, membayar klaim yang sudah kami ajukan, karena kami sudah memenangkan perkara di pengadilan negeri sampai ke pengadilan Mahkamah Agung, ya, kasasi. Kami sudah menangkan, kemudian kami ajukan eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah mengajukan memberikan teguran dan dijanjikan tanggal 20 yang akan dibereskan oleh Panin Daiichi Life, namun tidak dibereskan. Sehingga pada tanggal 21 kami sudah mengajukan sita aset. Ya, sita aset. 21 Oktober yang lalu kami mengajukan sita aset. Jadi kami nggak membayangkan, ya, kalau nanti mobilnya diambil, ya, kemudian kursinya diambil, ya. Nah, itu yang akan kami lakukan. Nah, kami hari ini mencoba beritikat baik untuk datang bertemu dengan direkturnya, meminta menyelesaikan dengan baik-baik. Namun tidak juga bersedia kami ditemui. Ya, kami diberikan jadwal kembali, katanya harus janji, ya, tanggal sekian. Ya, kami bilang kami sudah di sini, kenapa tidak ditemuin? Ya, kami dari awal mencoba bersurat, kemudian menggugat ke pengadilan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap pun kenapa tidak dilaksanakan? Nah, kami ini ke sini bukan, ya, meminta uang, kami ke sini untuk meminta dibayar, ya, sesuai dengan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga seyogianya PT Panin Daiichi Life ini wajib taat hukum karena dia berdiri di Indonesia, harus taat hukum. Kalau putusan pengadilan aja tidak bisa dilaksanakan, coba kawan-kawan bayangkan bagaimana perusahaan ini bisa beroperasi lagi di Indonesia. Siapa lagi yang bisa artinya mengawasi, kemudian memberikan sanksi kepada perusahaan ini? Kami bersurat ke OJK, bahkan OJK sudah kami somasi, tapi OJK itu tidak ada giginya, ya, anggaran besar buat OJK tapi tidak ada giginya. Kami bersurat ke OJK, namun apa yang dilakukan? Surat kami, ya, diteruskan kepada Panin Daiichi Life. Kami melapor ke OJK, kok suratnya ditembuskan ke Panin Daiichi Life. Akhirnya Panin Daiichi Life membalas surat kami. Ini satu prosedur yang tidak benar, saya bilang. Ya, ada surat-suratnya, nanti kami buktikan. Sehingga
tidak ada juga yang bisa mengawasi, kami harus turun tangan sendiri. Kami turun tangan sendiri juga dengan kami berbekal keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan janji daripada Panindai Life. Ya, kami ingin membuktikan sebenarnya Panindai Life ini beritikat buruk atau tidak ada uang gitu loh. Karena ngakunya di seluruh media perusahaan yang berkaliber, perusahaan yang berqualified, perusahaan yang membayar klaim sampai jutaan rupiah, miliaran rupiah. Namun klaim yang sekecil kami aja tidak mau dibayar. Totalnya berapa, Pak? Cuman 270 juta. 270 juta pun itu ditawar. Jadi pada tanggal 11 Oktober setelah bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 18 Oktober kuasa hukumnya telepon menawar, boleh nggak bayar 117 juta? Lucu nggak? Jadi saya ini ragu apa dia punya duit atau tidak punya duit gitu loh. Kalau tidak punya duit, kemana premi kami yang sudah bayarkan? Dan saya sendiri punya asuransi juga di Panindai Life. Saya bayar sudah miliaran juga gitu. Sebelum Jadi ditawar itu apa alasannya tidak membayar, Pak? Alasannya tidak membayar pernah disampaikan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kami akan mengajukan PK katanya. Dijawab oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hebat ketuanya. Oh, itu tidak pengaruh. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang tidak akan berpengaruh dengan eksekusi ini. Nah, itu jawabannya, hebat. Ya, jadi saya akui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu hebat. Hari ini ya kami mengajukan sita aset terhadap PT Panindai Life. Ya, sebenarnya sita aset ini sudah kami ajukan pada tanggal 21 Oktober yang lalu. Ya. Sita aset ini kami ajukan terkait dengan unmoney, teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat ya, yang tidak dilaksanakan oleh PT Panindai Life. Barusan mengajukan sita aset. Katanya ketua KM sudah merespon dengan baik gitu dan akan melakukan eksekusi dalam waktu dekat. Kita juga belum tahu ya. Itu kalau ketua pengadilan sudah mengeluarkan penetapan, itu berarti harus dilaksanakan oleh judisita. Kalau memang informasinya begitu keluar penetapan, ya pasti akan Itu otomatis ya, Pak? iya. Kenapa harus mengajukan dengan surat terpisah gitu? Apanya? Penyitaannya gitu. Harus ada BAP-nya atau apa begitu setelah ini? Setiap penyitaan dilaksanakan judisita, dan judisita itu melakukan berita acara. Pasti ada berita acara. Pasti. Iya. Tidak mungkin enggak. Pak, setelah putusan gini Pak, itu kan ada seorang pengacara ya, bernama itu sudah melaporkan aset kita negara ya kepada pengadilan untuk Panindai Life. Suratnya sudah keluar Pak. Nah ini akan ditanyakan kapan dilaksanakannya Pak? Setelah surat putusan itu kapan mulai penyitaan? Kapan dieksekusi dijalankannya ya Pak? Ini pelaksanaan eksekusi tergantung dari jadwal judisita. Bisa berapa lama Pak? Jangka waktu? Dari surat itu keluar Pak. Enggak ada, kita nggak bisa tentukan. Karena tergantung dari kesempatan judisita. Kalau di mana jadwal kosong. Nah, namun demikian, kalau judisita mau turun ke lapangan, pasti dia akan memberitahu para pihak bahwa tanggal sekian kami akan melakukan penyitaan. Pasti ada pemberitahuan dari judisita. Sampai berita ini ditayangkan, pihak perusahaan belum dapat dikonfirmasi terkait kasus ini. Salah satu pihak dari perusahaan tersebut mengatakan masih menunggu izin dari atasannya. Dari Jakarta Barat, Jayanu melaporkan untuk Jacindo News.